Halo semua, pada video kali ini kami akan membahas tentang akuisisi saham metode ekuitas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dari kelas AK6G Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Medan dengan dosen pengampu Ibu Rini Indahwati SEAK MSI CACBP Sera dengan anggota Elkana Jansen Tarigan dengan NIM 1905082050. Saya Rama Fadila dengan NIM 19050820009. Saya Renta Mulisihaan dengan NIM 1905082034. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi saham biasa. Akuisisi adalah proses pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh perusahaan lain dengan membeli sebagian atau seluruh saham. Suatu akuisisi dapat dibiayai dengan kas atau saham. Akuisisi yang dibayar dengan kas dilakukan melalui pembayaran kas atau setara kas atau penerbitan surat utang kepada pemilik entitas target. Dengan pembayaran tersebut, pemilik lama entitas yang diakuisisi akan meninggalkan entitas tersebut dan digantikan oleh entitas pengakuisisi sebagai pemilik baru. Pembiayaan akuisisi dengan saham dilakukan dengan menerbitkan saham baru. Pembiayaan tersebut dilakukan dengan menerbitkan saham baru atau mengeluarkan kembali saham treasury atau pembendaraan yang diberikan kepada pemilik lama entitas target. Akuisisi yang dibiayai dengan saham menyebabkan pemilik lama entitas target meninggalkan entitas tersebut, tetapi menjadi pemegang saham entitas pengakuisisi atau menjadi pemilik baru entitas pengakuisisi yang biasa disebut sebagai investor. Adapun prinsip akuntansi yang diterima secara umum untuk pencatatan akuisisi saham biasa mewajibkan investasi tersebut dicatat pada biaya perolehannya. Perumahan umum untuk mengukur biaya saham biasa yang diperoleh dalam penggabungan usaha secara pembelian juga dapat diterapkan untuk investasi saham biasa yang kurang dari 50% saham. Biaya investasi yang termasuk terdiri dari kas yang dikeluarkan, nilai wajar aktiva lain yang diserahkan atau surat berharga yang diterbitkan, dan tambahan biaya-biaya langsung untuk memperoleh investasi, selain biaya-biaya pencatatan dan penerbitan surat berharga yang dicatat sebagai tambahan modal di setor. Ada dua metode dasar akuntansi untuk investasi saham biasa, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang metode ekuitas. Apa itu metode ekuitas? Metode ekuitas merupakan metode akuntansi di mana investasi pada awal diakui sebesar biaya perolehan, ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian laba atau rugi investi setelah tanggal perolehan. Di mana metode ekuitas berlaku apabila kepemilikan atau kendali perusahaan induk atau biasa disebut sebagai investor terhadap anak perusahaan atau investi lebih besar dari 20%. Akuntansi metode ekuitas pada dasarnya adalah akuntansi aktual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan perusahaan induk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan anak. Berdasarkan metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, serta dividen. Berikut ini terdapat contoh soal dari metode ekuitas. PT Rama mengakuisisi seluruh saham biasa PT Renta. Saham PT Renta yang beredar berjumlah 1 juta lembar dengan nilai nominal 1.000 per lembar. Aigo sebesar Rp200 per lembar saham dan nilai buku saham Rp1.500 per lembar saham. Harga akuisisi per lembar saham sebesar Rp1.500 dan untuk PT Rama menerbitkan 1 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar, sementara harga pasar per lembar adalah Rp1.500. Jurnal yang dicatat oleh PT Rama adalah sebagai berikut. Investasi saham PT Renta didebit sebesar Rp1.500.000, modal saham dikredit sebesar Rp1 juta, tambahan modal disetor dikredit sebesar Rp500.000. Untuk contoh kasus akuisisi yang terjadi pada akhir-akhir ini yaitu akuisisi yang dilakukan oleh Grup Jarum pada PT Supra Boga Lestari dan PT Solusi Tunas Pratama, di mana pada tanggal 30 September 2021 Grup Jarum mengakuisisi 51% saham PT Supra Boga Lestari dengan nilai transaksi sebesar 2,03 triliun. Sementara pada tanggal 1 Oktober 2021, Grup Jarum yaitu PT Sarana Menara Nusantara mengakuisisi 94,03% saham PT Solusi Tunas Pratama dengan nilai transaksi sebesar 16,73 triliun. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching.